إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, dari Abu Amr Asy-Syaibani, Sa'ad ibn Iyas rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah mengatakan, pemilik rumah ini pernah menceritakan kepadaku sebuah hadis. Yang dimaksud adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Disebutkan dalam sebagian hadis salat di awal waktu. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang menjaga salatnya. Salat adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagai umat yang beriman terhadap hari akhirat yang dimana nanti kita semua akan dikumpulkan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-ahdu bainana wa bainal musyriki awil kafir as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah adalah salat. Perbedaan antara kita orang-orang beriman, orang-orang Islam dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik adalah salat. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik adalah salat. Kalau kita tidak salat, berarti kita sama dengan orang-orang kafir itu. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang yang diancam masuk neraka. Orang-orang kafir itu kalau mati di atas kekafirannya, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka dia akan mati dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Akan tetapi keimanan bukan sekadar iman, bukan sekadar pengakuan belaka, tapi kita harus buktikan bahwasanya kita adalah orang yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menjaga salat. Sesibuk apapun kita,
setinggi apapun derajat dan pangkat kita, kita tetap wajib sholat. Dari tukang becak sampai presiden sekalipun, dia wajib sholat. Karena nanti kalau dia mati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti tidak ada perbedaan antara dia dengan orang-orang yang kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu, maka sungguh dia telah kafir. Subhanallah. Sholat satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Kita semua ingat bagaimana peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kewajiban salat untuk beliau, yang pada asalnya adalah 50 kali dalam sehari semalam. Setelah itu dikurangi sampai 5 kali. Nabi SAW bolak-balik naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, supaya sholat 50 waktu itu dikurangi oleh Allah, dan dikurangi sampai 5 kali saja, yang pada akhirnya 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba menjaga sholat pada waktunya. Jangan sampai dia tinggalkan sholat, sesibuk apapun dia. Keutamaan orang-orang yang sholat di awal waktu. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang sholat pada waktu sholat. Dia tidak sholat di luar waktu sholat. Sholat zuhur dikerjakan dalam waktu zuhur, bukan di waktu isya. Sebagian orang sholat zuhurnya di waktu isya. Kenapa? Zuhur dan asar dia kerja. Alasannya mencari rezeki. Subhanallah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana akal kita? Kita mencari rezeki dengan meninggalkan perintah sang pemberi rezeki. Jika seandainya kita taati perintah sang pemberi rezeki, maka insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rezeki. Betapa banyak manusia yang lalai, mereka meninggalkan sholatnya disebabkan karena pekerjaannya. Alasannya ingin mencari rezeki, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ini yang pertama. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kafir. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ayyun?" Beliau ditanya, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga perkara yang sangat penting. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Alasannya sibuk kerja. Subhanallah. Padahal di zaman modern seperti ini gampang untuk kita berkomunikasi dengan orang tua kita, walaupun mereka jauh di kampung sana. Kita bisa telepon mereka, kita bisa video call mereka, kita bisa WA mereka, tapi tidak kita lakukan hanya karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Sampai kapan kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga kita dilalaikan dari mengerjakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau naik ke mimbar. Naik ke mimbar, kemudian beliau mengatakan amin. Naik tangga berikutnya beliau mengatakan amin. Naik tangga berikutnya beliau katakan amin. Selesai, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin, amin, amin?" Di antaranya Nabi SAW menjawab, "Tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan aku mengaminkan." Coba lihat, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat berdoa kepada Allah. Nabi yang paling mulia
di antara seluruh para malaikat, di antara seluruh para nabi mengaminkan doa malaikat itu. Apa doanya? Ragima fumri'in, celaka bagi seseorang man adraka walidayh falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup orang tuanya, kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua itu banyak caranya. Bukan hanya dengan memberikan uang kepada mereka. Terlalu banyak cara dan jalan untuk kita berbakti kepada mereka selama mereka masih hidup. Bahkan disebutkan dalam hadits yang lain, dalam hadits yang sahih, Nabi SAW pun memberikan solusi bagi mereka-mereka yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Di antaranya mendoakan mereka dengan kebaikan, melunasi hutang-hutang mereka, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Maka Nabi doakan, malaikat Jibril alaihissalam mendoakan, celaka bagi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup waktu itu, tapi dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Celaka dia. Padahal kesempatan yang sangat besar bagi seorang anak yang masih mendapatkan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada urutan yang kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah. Urutan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang selama ini kurang komunikasi dengan orang tuanya? Setelah sholat Jumat ini, segera telepon mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah seseorang yang belum pernah ketemu dengan ayahnya. Ayah dan ibunya berpisah. Si anak ingin bertemu dengan ayahnya. Dia kangen dengan ayahnya. Dia belum pernah lihat bagaimana rupa ayahnya itu. Selama ini ibunya selalu melarang untuk bertemu dengan ayahnya. Pada suatu ketika sang anak bertekad kuat untuk bertemu dengan ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Apa yang terjadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking gembiranya anak ini, ya, saking bahagianya dia ingin ketemu dengan orang tuanya, sampai pada alamat di lokasi yang telah tertulis di sebuah kertas. Dia tanyakan kepada pemilik rumahnya. Pemilik rumah yang dimaksud adalah ayahnya. Ternyata tetangganya menyampaikan bahwasanya pemilik rumah ini sudah pergi meninggalkan dunia ini sejak 3 bulan yang lalu. Subhanallah. Tidak sempat dia bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang masih hidup orang tuanya dan ternyata selama ini kita kurang komunikasi dengan mereka, telepon dia, telepon mereka, tanyakan kabar mereka. Kalau kita punya rezeki, kelebihan rezeki, kirimkan uang itu kepada mereka. Doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, tanyakan kabar mereka. Insyaallah taala itu menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi,
Thumma ayyun ya Rasulullah? Setelah itu amalan apakah yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani berperang di jalan Allah. Masuk dalam hal ini adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah bagi mereka-mereka yang memenuhi syarat. Karena berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Jihad yang pertama adalah jihad hujum, jihad menyerang. Ini butuh izin dari orang tua bagi mereka yang masih di bawah tanggungan orang tuanya. Demikian pula ada izin dari penguasa, dan mereka memiliki kemampuan untuk berjihad menyerang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihad difa', jihad membela diri. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin di sebuah tempat, maka kaum muslimin yang ada di tempat itu wajib membela diri dan berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa izin orang tua dan penguasanya. Karena mereka sedang membela dirinya. Masuk dalam hal ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, sudah sebesar apa usaha dan upaya yang kita lakukan untuk membela agama Allah? Apakah kita pernah cemburu dan marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak oleh orang-orang yang kafir atau orang-orang yang munafik? Sudah berapa banyak harta, pemikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk kita sumbangkan kepada agama Allah? Jangan jauh-jauh jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ke masjid, berapa rupiah yang kita sumbangkan ke masjid itu? Yang dalam masjid itu banyak orang-orang beribadah kepada Allah. Ketika kita sumbangkan harta atau uang kita ke masjid itu, maka kita akan dapatkan pahala jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. 3 amalan ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti 3 amalan ini mutlak yang paling dicintai, akan tetapi bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, "Ayyul islami khairun?" Ya Rasulullah, agama Islam seorang hamba yang paling baik itu yang bagaimana? Maka Nabi menjawab, "Qala tut'imut ta'am." Engkau memberikan makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal selama dia muslim. Ini juga di antara amalan yang baik yang menunjukkan kepada kita jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Di antaranya 3 perkara ini. Menjaga salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu menjaga salat pada waktunya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua menjadi hamba-hamba yang membela dan berjihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rdi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina
ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.